Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana teknis pemutakhiran ZOM yang akan dilakukan nantinya di working group. Kita awali dengan alur pemutakhiran ZOM periode 9120. Bersama kita lihat di sini di gambar yang ada di depan kita bahwasanya ada 4 tahapan. Tahapan pertama dan kedua ini sudah disiapkan oleh tim pusat, dan di working group nantinya UPT akan mengerjakan tahapan ketiga dan keempat. Melalui video tutorial ini saya akan pelan-pelan menjelaskan contoh atau ilustrasi bagaimana cara membuat memutakhirkan ZOM dari proses clustering hingga ke zonasi per provinsi. Baik, kita mulai untuk bagian pertama. Di bagian pertama ini yang akan dilakukan adalah persiapan data. Sekali lagi ini sudah disiapkan oleh tim pusat, di mana persiapan metadata di setiap grid sudah disediakan dalam satu file. Kemudian menghitung normal curah hujan dasarian dari data series normal, dan nanti setelah diperoleh normal curah hujan akan dipisahkan per pulau besar. Untuk yang bagian pertama ini, filenya nanti bisa diakses di Google Drive. Di sini, di file dokumen teknis, untuk metadata ada di folder 00 metadata grid per pulau. Di dalam metadata ini nanti teman-teman bisa lihat isinya lebih kurang seperti ini. Metadata itu terdiri dari beberapa kolom, mulai dari kolom pertama itu adalah nomor urut. Jadi ini adalah grid di seluruh Indonesia, ada sekitar 62 ribuan, dari nomor 1 sampai nomor 2000, dan ini nomor grid, ini abaikan saja, yang akan digunakan seterusnya adalah yang urut ini, tapi ini dibiarkan tetap ada di dalam metadata. Kemudian ada lon, ada lat, kemudian di grid itu berada pada nomor berapa di ZOM yang lama. Ini tidak perlu dihiraukan, diabaikan saja. Kemudian grid tersebut berada di pulau mana, kemudian di provinsi mana, kemudian berada di ya ini juga provinsi sama ya. Ini kabupaten kota. Kemudian grid itu, untuk grid ini misalkan dia punya awal musim kemarau, dari data normalnya itu jatuh pada dasarian keberapa, awal musim hujan pada dasarian keberapa, puncak musim kemarau, puncak musim hujan, panjang periode kemaraunya, dan panjang periode musim hujannya. Kemudian juga diberikan informasi curah hujan tahunan di grid tersebut, curah hujan total, curah hujan di periode kemarau, total curah hujan di periode musim hujan, dan apakah grid ini mempunyai musim atau tidak. Jika punya musim, maka akan diberikan catatan di sini ada musim. Gitu. Oke, yang dua ini diulang lagi, curah hujan tahunan ini sama ya. Nah ini dam itu ketinggian ya, dari data dam di interpolasi untuk tiap grid sehingga diperoleh sekitaran seperti ini untuk grid tersebut. Jadi inilah yang disebut sebagai metadata grid. Nah, nanti yang akan digunakan sebagai patokan dalam membuat clustering adalah metadata grid ini. Nah, kita balik ke slide, berarti yang nomor ini sudah kita bahas. Kemudian menghitung normal curah hujan dasarian ini sudah dilakukan juga oleh tim pusat, dan kemudian memisahkannya menjadi per pulau besar. Nanti teman-teman bisa melihat foldernya ada di 01 dasarian 01 CHDAS normal 91 2020. Ya, di sini ada 9 file, yang mana 9 file itu mewakili masing-masing pulau besar, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, misalkan untuk Sumatera, curah hujan dasarian normalnya seperti ini bentuk filenya. Jadi kiri itu ada yang urut tadi ya, ini berasosiasi dengan urut yang di sini ya, tadi di metadata grid. Nah, ini. Kemudian dalon adalah, dan ini adalah dasarian 1 sampai ke dasarian 36. Ini adalah normal curah hujan dasarian di grid ini untuk Pulau Sumatera. Jadi misalkan kalau di
plot nanti ini akan membentuk pola curah hujan dasarian yang merupakan normal dari 30 tahun 91 2020. Oke, berarti ini juga sudah disiapkan. Dari tahap 1 ini selanjutnya dari tim pusat juga sudah melakukan tahap 2. Tahap 2 ini adalah proses clustering. Proses clustering ini dilakukan dengan dua metode. Pertama adalah K-means dan yang kedua adalah WART. Jadi hasil yang disimpan dari hasil yang sudah disiapkan oleh tim pusat adalah untuk kedua-duanya, untuk kedua metode ini. Nah, di sini nanti hasilnya juga sudah disiapkan, hasil proses pengolahan clustering itu juga sudah disimpan. Ada di folder 02, hasil clustering. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya hasil itu juga sudah disiapkan untuk per pulau. Misal untuk Sumatera, ada dua metode tadi seperti yang disebutkan di awal, metode K-means dan metode WART. Nah, dari masing-masing metode ini nanti juga disiapkan bentuk klasternya. Ada sebanyak 100 percobaan untuk tiap pulau besar. Jadi di sini kalau nanti dibuka ada sebanyak 100 peta. Ya, ini 100 peta yang merupakan klaster berjumlah 2 sampai klaster berjumlah 100. Jadi kalau kita buka salah satu peta ini misalnya, nah di sini kita bisa lihat ini contoh metode K-means yang dibagi menjadi 50 klaster. Polanya muncul seperti ini. Kemudian kita bisa lihat yang lainnya. Total nanti ada 100 klaster. Ini contohnya. Jadi ini nomor klasternya secara sederhana ya legendnya. Jadi kalau dibagi 100 dengan metode kami seperti ini. Oke. Nah, kemudian masih di metode kami sini, tadi peta udah kita jelaskan isinya apa, dan skor. Nah, di skor ini adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk mencari cluster optimal. Di sini ada 3 skor yang dihitung berdasarkan output dari proses script kami itu sendiri yang dikerjakan menggunakan library di Python. Nah, di sini kita hanya fokus di sini yang distorsi skor ya. Skor distorsi ini dari 100 tadi ini adalah nilai distorsinya. Nah, jadi nanti dengan menggunakan teknik elbow method atau teknik siku di sini ditemukan cluster optimal untuk Sumatera dengan K-means ada di cluster sebanyak 14. Jadi yang 14 itu berarti nanti yang ini. Nah, ini dia. Untuk pola cluster yang jumlahnya 14 tadi. Oke. Nah, setelah peta skor, kemudian ada satu file. Nah, di sini namanya Sumatera Cluster Result. Ini kalau kita buka, ini adalah hasil simulasi clustering yang tadi yang jumlah cluster 2 sampai 100. Nah, itu nomornya berapa aja disimpan di dalam file ini. Jadi misalnya cluster 2, 3, 4. Kalau 2 berarti nomornya nanti 0 dan 1 ya. Nah, di sini harusnya ada 1. Kalau 3 berarti 0, 1, dan nanti ada 2 gitu ya. Kemudian kalau sampai dan seterusnya, sampai misalkan tadi cluster 14 berarti nomornya 0 sampai 13. Ini berasosiasi dengan peta. Kalau peta tampilan secara visualnya, kalau ini nilainya disimpan. File inilah nanti yang selanjutnya akan kita gunakan untuk membuat zonasi mesin. Nah, itu penjelasan sederhana. Nah, kemudian yang di dalam WART persis sama dengan di dalam K-means tadi.
tapi hanya khusus untuk metode WARD. Jadi persis sama ya, ada petanya juga. Jadi contoh WARD berdasarkan 14, nah tampilannya seperti ini. Kemudian di sini juga ada skornya. Kalau berdasarkan WARD, skor elbow-nya yaitu pada jumlah cluster 17. Nah, itu tadi udah saya jelaskan mengenai hasil clustering. Jadi kita sekarang di langkah yang ini. Nah, proses clustering ini sudah dikerjakan oleh tim pusat. Nah, yang menjadi PR bersama itu adalah bagaimana mencari jumlah cluster optimal dari simulasi 2-100 tadi. Nah, inilah yang diputuskan bersama-sama di working group. Berikut akan kita coba ilustrasikan salah satu contoh pemilihan cluster optimal. Dari dua metode ini, antara K-means dan WARD, nanti selanjutnya akan dipilih satu di antaranya untuk digunakan sebagai metode yang dianggap paling sesuai untuk wilayah pulau yang akan di clustering dan dizonasi. Nah, di sini akan dicontohkan, pada tutorial ini dicontohkan menggunakan K-means. Namun pada prakteknya nanti dipersilahkan kepada tiap WG untuk menyepakati metode mana yang dianggap paling sesuai untuk wilayahnya. Di sini pada tutorial ini untuk K-means yang pertama dilakukan adalah mengecek jumlah cluster optimal pada tahap pertama berdasarkan nilai distorsi. Di sini saya mencontohkan di Pulau Sumatera saja. Berdasarkan K-means di sini didapat 14. Di sini WARD 17, tapi kita fokus ke K-means misalnya. Jadi untuk NC op 1 ini artinya N itu jumlah, C itu cluster, op itu optimal, 1 itu tahap pertama. Jadi jumlah cluster pada tahap pertama untuk K-means di mana menggunakan tahap pertama dimaksud adalah menggunakan distortion score didapat 14 nilai optimal. Dan kita kembali untuk yang kedua, cluster optimal kedua ditentukan berdasarkan nilai SW per SB, di mana nilai SW per SB ini adalah perbandingan variasi antar grid di dalam cluster dan antar cluster. Nilai SW per SB semakin kecil semakin baik. Sebagai contoh juga di sini kita fokus ke K-means saja karena di contoh ini digunakan K-means. Di sini K-means untuk SW per SB-nya terlihat yang warna titik hitam. Jumlah cluster yang semakin banyak menunjukkan jumlah nilai SW per SB yang semakin menurun. Artinya semakin banyak jumlah cluster, maka semakin bagus untuk wilayah ini. Namun kita tidak mungkin memilih secara acak. Di sini digunakan lagi elbow method, di mana titik belok dari yang hitam, yang K-means, sebelumnya saya jelaskan dulu, yang titik hitamnya adalah nilai SW per SB, sementara yang biru, garis biru adalah fitting dari yang hitam secara polinomial untuk mendapatkan fittingnya saja. Nah, titik beloknya ada berimpit. Ternyata di sini warna biru tidak kelihatan, sebenarnya ada di belakang garis merah. Nah, di sini diperoleh sekitar 28 ya. Ya, di tutorial ini, di slide ini nanti bisa dilihat kesimpulan untuk tiap metode. Maaf, 27 ya, 27. Jadi, kita dapatkan bahwasanya untuk Sumatera menggunakan K-means, optimal pertamanya bernilai 14, optimal keduanya bernilai 27. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai optimal, cluster optimal pada tahap pertama dan tahap kedua, selanjutnya kita akan menentukan berapa sih nilai yang sebenarnya
nilai cluster optimal yang dipakai. Nah, di sini kita memilih dengan unsur yang tidak begitu objektif, tetapi subjektivitasnya ada di sini karena teknik clustering pada intinya tidak memberikan suatu kesimpulan baku untuk jumlah cluster yang sebenarnya eh, sebaiknya berapa. Nah, pada tutorial ini contoh ya, ini contoh pemilihan cluster optimal. Misalnya mempertimbangkan pola spasial hasil cluster yang dianggap relevan dengan kondisi topografis atau karakteristik umum pola curah hujan di wilayah tersebut. Kemudian jumlah klaster yang dipilih sebagai klaster optimal tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Jadi di sini jumlah klaster optimal yang akan kita pilih di antara nilai yang tadi 14 dan 27. Nah, di sini saya memilih jumlah klaster optimalnya nanti adalah 27. Alasannya adalah karena untuk wilayah Sumatera, untuk wilayah Sumatera itu sendiri sebenarnya untuk jumlah yang 27 ya bisa kita perhatikan di sini. Untuk wilayah Sumatera sebenarnya jumlah ZOM yang lamanya cukup banyak ya, sekitar 50-an ditambah non-ZOM-nya ya hampir 70 ya. Nah, di sini kalau kita pilih 14 sepertinya terlalu sedikit, sementara kita cluster optimalnya tadi ada di angka 27. Di sini saya milih 27 jumlah yang paling tinggi di antara optimal pertama dan optimal kedua dengan pola spasial menurut pertimbangan kami di sini ini cukup mewakili pola hujan yang ada di Sumatera seperti ada di pesisir timur, di sekitar Sumatera Utara ini mirip dengan zom lama, ini juga di pesisir baratnya juga seperti ini. Sebenarnya di 14 juga terlihat, tetapi pola yang dibentuk terlalu besar-besar sehingga dianggap yang 27 ini yang selanjutnya digunakan untuk di cluster. Ya, lanjut kepada langkah berikutnya. Setelah kita mendapatkan jumlah cluster optimal tadi sebanyak di sini dipilih sebanyak 27 cluster, maka nanti barulah masuk pada tahap ketiga, di mana pada tahap ketiga ini berdasarkan jumlah cluster optimal nanti yang 27 itu akan dizonasi. Nah, sebagai informasi juga semua hasil yang dikerjakan pada tahap 1 dan pada tahap 2 oleh tim pusat telah disiapkan di dalam Google Drive ini. Silakan nanti diakses uh, untuk mendapatkan hasil-hasil yang sudah diolah tim pusat. Setelah kita selesai pada tahap kedua, kita lanjut pada tahap ketiga. Pada tahap ketiga, nah ini tahap ketiga dan keempat adalah yang dikerjakan di working group. Nanti tiap working group akan didampingi oleh tim dari pusat. Nah, pengerjaan tahap 3 dan tahap 4 ini dikerjakan di selama working group. Intinya pada working group itu yang akan dikerjakan adalah, nah ini tadi udah ya, memilih menyepakati cluster optimal. Nah, ini juga nanti dilakukan bersama-sama. Jadi sebenarnya tahap ini masuk di sini ya, di tahap ketiga, memilih dikerjakan di working group. Kemudian setelah itu, setelah cluster optimal yang dipilih itu tadi angka 27 misalkan, selanjutnya dari 27 cluster itu dizonasi menjadi zonasi musim. Jadi membuat zonasi musim dari pola spasial cluster optimal yang dipilih pada langkah 1 ini. Nah, aturan pembuatan ZOM memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, ZOM dibuat terpisah berdasarkan batas provinsi. Nah, ini berdasarkan hasil rekomendasi dan kesepakatan dari hasil FGD pertama dan juga dari rapat-rapat di tingkat pimpinan. Tujuannya untuk mempermudah pemanfaatan ZOM ini di operasionalnya. Kemudian jika suatu klaster terpisah lokasinya tidak terhubung, maka dihitung sebagai zona yang berbeda. Ini contohnya ya, ini contoh. Jadi ilustrasi yang pertama ini
Untuk yang poin 3.1, zom dibuat terpisah berdasarkan batas provinsi. Jadi misalkan kalau ada seperti ini, maka ini dianggap dua dua zom ya. Jadi yang C1 yang di atas ini punyanya Sumsel, yang C2 yang C1 yang di bawah ini punyanya Lampung. Jadi yang warna merah ini kan terbagi dua. Begitu juga yang C2 ini, yang bawahnya punya Lampung, yang atasnya punya Sumsel. Jadi ini dianggap zonasi yang berbeda. Kemudian yang tadi yang 3.2, apabila dia tidak terhubung, maka dianggap sebagai dua zom atau lebih meskipun dia sebenarnya merupakan satu klaster yang sama. Jadi misalkan yang warna hijau ini kalau kita lihat itu kan ada di sini di atas, di Aceh, di Sumatera Utara. Kemudian di Sumatera Utara pun juga ada yang di tengah dan di selatan, kemudian ada di Riau. Nah, C10 ini semuanya dianggap zonasi musim yang berbeda. Kemudian uh, zom baru bisa saja mempertimbangkan kemiripan dengan bentuk zom lama. Jadi aturan pembuatan zom ini boleh misalkan jika zom lama itu dianggap masih baik, maka pembentukan zonasinya nanti bisa saja masih mirip dengan zom lama. Ini dalam arti bisa saja tidak harus sama ya. Boleh di poin nomor 3 ini boleh diakomodir di dalam pengerjaannya, boleh tidak. Zom 4 nomor 4, zom dibuat dengan mempertimbangkan bentuk topografi yang berubah secara drastis. Jadi seperti ini. Jadi apabila ini ketinggian, jadi ini kan ketinggian ini secara acak kita kalau kita klasifikasi kelihatan mana yang dataran rendah dan dataran tinggi. Maka untuk C4 misalkan kalau kita zoom ya di sini ya. C4 ini kan ada yang di uh, dataran rendah, ada di dataran tinggi. Maka untuk dataran rendah dan dataran tinggi ini nanti wilayah klaster C4 ini jika dizonasi harus dipisah antara dataran tinggi dan dataran rendah. Demikian aturan keempatnya. Nah, yang paling penting dalam pembuatan zonasi dari klaster tadi itu adalah zon yang dibentuk setidaknya mencirikan karakteristik musim lebih homogen dibandingkan klaster optimal. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Uh, apabila C4 ini misalnya dianggap masih terlalu luas, maka tadi kita akan zonasi lagi kan. Nah, ketika C4 ini dizonasi, maka zonasi yang dipilih untuk C4 ini setidaknya harus mencirikan karakteristik yang homogen. Nah, yang dimaksud dengan karakteristik yang homogen ini, yang lebih homogen ini adalah grid-grid yang dijadikan sebuah zonasi itu mempunyai kesesuaian nilai AMK dan AMH yang uh, cukup bagus. Nanti ukuran baik atau buruknya bisa diukur, dikuantifikasi. Nah, caranya nanti menggunakan sebuah script yang sudah disiapkan. Kemudian grid-grid yang dipilih sebagai zonasi mempunyai kemiripan pola siklus tahunan dari curah hujan normal dasarian. Kemudian kemiripan topografi, kemiripan jumlah curah hujan, dan ini mungkin tambahannya juga kemiripan pola puncak musim kemarau, musim hujan, puncak panjang musim kemarau, musim hujan. Nah, nanti cara menzonasi inilah yang akan dijelaskan lebih detail di tutorial ini. Jadi tujuan dari akhir dari working group itu adalah nanti sudah terbentuknya pola-pola zoom yang jelas, batas delineasinya yang kemudian dijadikan polygon zoom yang akan dikerjakan pada tahap keempat. Pada kesempatan ini, pada tutorial ini, kami akan menjelaskan bagaimana detail untuk menerapkan aturan pembuatan zoom ini sebagai ilustrasi saja. Namun prakteknya nanti silakan diterapkan untuk wilayahnya masing-masing. Sebelum saya masuk ke teknis bagaimana cara contoh menzonasi wilayah hasil klaster optimal, nah yang perlu disiapkan adalah pertama adalah ArcGIS, karena nanti kita akan menggunakan ArcGIS, dan kedua adalah MATLAB, karena skripnya bekerja di MATLAB. Jadi bagi yang belum menggunakan MATLAB, silakan mungkin dicari laptop atau PC yang sudah terinstall MATLAB-nya. Berikut tutorial
pembuatan zone. Oke, sebelum mendemokan bagaimana cara membuat zonasi dari cluster optimal, saya sarankan di tiap WG untuk mendownload satu folder ini secara utuh. Jadi ini di-download saja, download, kemudian nanti setelah di-download diekstrak ke salah satu laptopnya. Jadi nanti kita akan punya folder seperti ini setelah hasil diekstrak. Nah, di sini kita pelan-pelan akan menjelaskan apa yang akan kita lakukan untuk proses zonasi ini. Langkah pertama adalah setelah kita menyepakati bahwasanya tadi kita cluster optimal untuk wilayah Sumatera disepakati, ini misalnya ya, disepakati pada cluster optimal 27 dan metodenya yang dipilih adalah K-means, maka kita akan menampilkan bagaimana sih bentuknya. Kita lihat nanti hasil clustering di sini, kemudian Sumatera, tadi kan misalnya ini kita gunakan K-means ya, nah maka kita akan coba plot ini dulu. Sini saya sudah punya ArcGIS. Nah, ini dia untuk wilayah Sumatera. Kita akan tampilkan khusus yang cluster 27. Nah, ini dia. Untuk saya ganti simbolnya dulu. Untuk warnanya kita pilih random aja. Ini dia. Ya, maaf. Nah, ini dia jumlah cluster 27 untuk wilayah Sumatera dengan metode K-means yang disepakati sebagai cluster yang akan dizonasi. Nah, di sini kita lihat bentuk cluster optimalnya seperti ini. Misalnya kalau saya overlay, nah ini peta dasarnya tidak ada di drive tadi, ini peta dasar terpisah. Ya, ini dia. Kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Ya, ya. Nah, di sini akan setiap WG kan terdiri dari beberapa provinsi. Tugas dari masing-masing provinsi itu adalah membuat zonasi, di mana zonasi tersebut ini saya besarkan sedikit ukurannya biar terlihat lebih jelas. Ya, ini jadi lebih jelas ya. Di mana masing-masing provinsi tugasnya adalah apakah hasil cluster optimal dari tiap provinsi ini sudah uh, disetujui untuk digunakan sebagai zonasi musim. Jika belum, maka setiap hasil cluster optimal ini selanjutnya harus dizonasi dulu. Nah, di sini saya akan mencontohkan kasus untuk Provinsi Lampung bagaimana cara membuat zonasinya. Ini agak sedikit lambat ya. Nah, ini. Jadi nanti hasil cluster optimal ini
sudah dipisah-pisah per provinsi, per pulau dan per provinsi. Nah, jadi nanti masing-masing provinsi fokus, UPT fokus ke provinsinya saja. Masing-masing UPT sekali lagi hanya fokus ke provinsinya saja. Nah, di mana nanti filenya ada disimpan di sini. Nomor 05 metadata cluster per prof. Nah, di dalam folder ini ada script. Nanti yang script ini untuk mengecek karakteristik musim yang lebih homogen ini. Jadi semua langkah ini akan dikerjakan oleh script ini. Cek hasil zonasi. Nah, sementara grid yang sudah dipisah per pulau ada di dalam sini. Ini juga tadi sudah saya download juga. Ada di nomor 05. Nah, ini dia. Nah, di sini sebagai contoh, ini saya copy 2 kali untuk Lampung, saya kasih underscore contoh. Nah, coba kita buka untuk Lampung. Metadata Lampung contoh. Nah, kita pilih yang Kemins ya, karena kan misalnya tadi yang disepakati untuk Sumatera kan Kemins. Nah, ini dia. Jadi ini khusus Lampung saja. Jadi teman-teman tidak usah khawatir nanti laptopnya akan lambat karena dijamin mungkin ini bisa karena udah dipotong untuk provinsinya saja. Jadi tidak usah khawatir untuk laptop-laptop yang lambat. Nah, di sini kita akan tampilkan klaster hasil Lampung. Ini C27 ya, karena kan Sumatera tadi 27 ya. Jadi jangan diganti. Kita fokus ke yang ini aja. Kita pilih warnanya secara acak. Nah, ini dia. Nah, ini Lampung. Nah, jadi nomor yang ada di zone Lampung itu dari nomor klaster 0 sampai klaster 25. Tetapi ada klaster-klaster yang tidak ada. Nah, ini kenapa? Karena klaster-klaster yang lain mungkin saja berada di provinsi yang lain. Jadi yang ada di Lampung itu terjaring nomor klaster-klaster ini. Nah, klaster-klaster inilah selanjutnya yang akan kita zonasi. Di sini kami mencontohkan bagaimana menzonasi Provinsi Lampung. Ini saya kecilkan dulu biar sedikit terlihat batasan. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan contohkan. Di sini saya mulai dari klaster yang paling besar. Jadi kalau kita lihat kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 klaster optimal yang gridnya ada di Provinsi Lampung. Nah, di sini kita akan zonasi. Misalnya, ini kita mulai dari klaster yang paling besar. Di sini nomor 7. Jadi kita perhatikan ini nomor 7. Ini warna yang ini. Ini dia. Nah, ini warnanya agak sedikit membingungkan ya. Jadi nomor 6 ini saya ganti dengan warna yang cukup beda biar nomor 6, nomor 19 ya. Nomor 19 ini saya ganti dengan warna yang lain ya. Ini. Nah, di sini kita akan pelan-pelan mengklaster si nomor 7 dulu. Nah, langkah pertamanya adalah yang sudah kita buka tadi, yang kita add layer tadi, ini kita convert dulu ke SHP.
Nah, di sini saya sudah siapkan sebuah folder namanya 06 Lampung GIS. Nah, di sini kita sebut tadi Lampung, misalnya ya, ini kan klasternya 27 ya, C27. Ya, C27 ini artinya klaster optimal 27 untuk Sumatera tadi yang disepakati. Ini kita save. Ya, ya ini dia. Nah, kita punya uh, file grid baru untuk Lampung yang sudah kita convert ke SAP. Maaf, ini kita ulang lagi ya memunculkannya. Nah, ini dia. Nah, yang sudah dikonvert ke SAP ini nanti selanjutnya akan kita pakai. Ini saya ubah dulu warnanya atau simbolnya mungkin ya, diubah ya. Biar kelihatan beda aja. Jadi nomor 7 yang warna coklat ini yang akan kita pertama kali kita contohkan untuk dizonasi dulu. Nah, setelah ini kita ubah ke SHP, maka selanjutnya ini kita klik kanan. Nah, ini bisa kita edit, start editing. Oke, nah kalau editingnya berhasil, maka akan muncul ini menu bar ini. Saya taruh di sini. Nah, bagaimana cara menzonasinya, teman-teman? Bisa menyepakati dengan forecaster ya di UPT-nya berdasarkan bentuk pola awal klaster optimal seperti ini. Untuk menzonasi itu kita bisa mempertimbangkan bentuk zoom lama atau ketinggian. Nah, untuk mudahnya mari coba kita overlay. Di sini tadi saya menambahkan SAP zoom lama, mungkin teman-teman juga sudah punya. Nah, ini zoom lama ya. Ini zoom lama. Coba kita bikin transparan. Nah, ini zoom lama untuk wilayah Lampung. Nah, karena ini zoom lamanya ini banyak, contohnya di sini mari kita contohkan misalnya zoom yang baru itu, ini anggap saja misalnya ini saya gabung ya, jadi satu zoom misal ini misal aja. Ini teman-teman silakan nanti mempertimbangkan yang lain. Eh, ini untuk mempercepat tutorial ini saja. Contoh kita akan melakukan zonasi untuk hasil cluster ini. Eh, ini bentuk zoom lama. Anggaplah kita sudah mempertimbangkan ya. Maka kita akan membuat zoom baru misalnya di hasil cluster optimal ini. Nah, pertama kita akan menandai dulu nih mana eh, wilayah yang akan kita cluster tadi. Nah, di sini misalnya kita bisa menggunakan poligon di sini. Ini sebagai ini aja ya, sebagai penanda. Anggaplah setelah disepakati wilayah ini, misalnya ya, ini saya hanya mencontohkan dengan sederhana aja. Misalnya wilayah yang di sebelah sini mau dijadikan satu zoom ya. Hmm. Misalnya ini mau dijadikan satu zoom. Nah, ini
bagaimana cara menentukannya? Ya ini berdasarkan hasil kesepakatan. Ini percobaan pertama. Percobaan pertama misalkan yang di pesisir timur ini dianggap sebagai satu zona. Maka yang akan dilakukan, teman-teman harus memilih grid-grid yang dikelompokkan menjadi satu zona ini. Jadi nanti secara manual dipilih seperti ini dengan menekan tombol shift pada keyboard. Nah, berubah ya. Nah, ini karena garisnya ini kita copot dulu. Nah, jadi yang kita pilih grid-grid ini aja, yang tadi yang sudah di-convert ke SAP ya. Nah, ini juga mau kita jadikan satu zona misalnya. Ya, misalnya lanjut, ya lanjut ini lagi. Nah, ini mau saya jadikan satu zona musim misalnya. Nah, ini tinggal satu. Nah, ini harus teliti ya, harus hati-hati agar tidak ada grid yang salah klik gitu. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita open table, atribut table. Nah, ini yang grid-grid yang dipilih tadi akan berwarna biru terang ini. Nah, nanti kita kumpulkan dengan mengklik bagian ini. Nah, dia akan mengumpul. Nah, grid-grid ini akan kita uji. Apakah jika ini dipilih sebagai uh, suatu zona musim punya karakteristik yang homogen. Ini harus kita simpan. Yang akan kita simpan itu adalah nomor urutnya ini. Nomor urutnya ini. Ini klik kanan, kita ekspor, kita simpan. Nah, di sini saya menyebutnya karena tadi itu saya ulang ya, saya ulang. Sebelum ini tadi masih ingat bahwasanya ini adalah nomor berapa tadi? Zoom yang besarnya ini, zoom yang besar itu nomor 7 ya. Jadi kita simpan dengan nomor ini. Disimpan sebagai CSV. Tujuh ya. Sebut saja 7A ya. Jadi klaster ke-7 di Lampung bagian A. Nah, ini harus diperhatikan ini dipilih text file tapi kita simpan langsung saja ke CSV. Sudah? Nah, coba kita lihat hasil yang kita simpan tadi. Nah, ini dia. Nah, ini yang barusan kita pilih. Jadi Excel yang ini nomor grid urut sekian 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 ini yang di kolom B adalah warna yang kita klik ini. Nah, ini percobaan pertama, misalnya kita menganggap ini sebagai suatu zona. Oke, kita close. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua. Kita selanjutnya memilih pewilayahan berikutnya untuk masih di klaster ke-7 ini ya. Klaster ke-7 ini. Nah, kemudian kita pilih lagi. Misalnya sebelah sini. Ini kenapa gunanya dipoligonkan seperti ini? Agar bisa ditandai saya. Nah, ini ada yang terpisah satu. Misalkan kalau terpisah ini
mau diikutkan langsung atau karena dia berjarak terpisah, itu dibiarkan saja tertinggal. Nanti dia digabung dengan yang segitiga yang nomor 22. Nah, coba kita misalnya ini mau dijadikan satu zona juga. Nah, mana misalnya, oh cukup sampai sini. Nah, ini bagaimana memilih ini? Inilah yang menjadi tanggung jawab dan tugas teman-teman untuk eh, menzonasi wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian setelah ini saya mau jadikan ini A ya tadi ya. Ini A. Misalkan kalau kita tulis ini A, ini A, kemudian ini B. Nah, yang A kan udah. Yang A kita hilangkan dulu, kita clear dulu. Udah. Nah, ini jadi A udah. Nah, sekarang yang B. Nah, yang B kita ulangi lagi langkah tadi. Kita klik lagi semua yang kita anggap sebagai zona B. Jangan lupa dipencet shift di ininya, laptopnya, tombol shift di keyboard. Nah, ini ke bawah satu yang hijau. Nah, jangan sampai ke bawah, kita klik lagi. Jadi dia kembali tidak terpilih. Nah, ini sisanya ini. Ini tinggal di klik drag. Ini di klik drag. Nah, inilah yang akan dilakukan secara manual. Nah, ini yang B. Nah, setelah diyakini semua B sudah terpilih, ulangi langkah berikutnya. Nah, ini kan, ini sebenarnya B itu ada di sini, di bawah-bawah. Nah, ini kan kita kumpulkan lagi ke atas. Kemudian kita ekspor lagi. Sama seperti yang A tadi. Ini kita text file. Nah, ini ada yang A kan. Nah, ini sekarang kita ganti B. Nah, sudah. Langsung kita clear. B udah, lanjut. Masih untuk cluster yang 7 ini, kita lanjutkan proses zonasinya. Kemudian kita beranggapan misalnya seperti ini. Misalnya nih ya. Misalnya lanjut untuk yang wilayah kecil. Wilayah kecil saya maunya misalnya ini. Wilayah kecil. Ya lanjut lagi. Ini diklik lagi. Nah, ini ada yang nomor 22 kan? Nah, ya. Karena dia sedikit, maka dia digabung dengan zona apa klaster ketujuh ini. Ini boleh digabung seperti ini, artinya dia tidak dianggap sebagai zona sendiri. Yang 4 ini digabung. Nah, ini nomor C. Apa urutan ke C. Nah, ini langkahnya sama. Nah, kemudian
Lanjutkan. Misalnya ini mau saya jadikan satu zone. Misalnya yang D. Jadi hati-hati pemilihannya, kalau tadi dia udah dipilih di C, jangan lagi dipilih kembali. Misalnya ini, saya mau ini juga ikut ke D misalnya. Jadi ini dilakukan berulang-ulang. Nah, disinilah letak kesabaran kita untuk memilih zona ini. Nah, kalau saya sarankan, sebelum melakukan tahapan ini, sebaiknya pertimbangkan secara matang wilayah mana yang akan dizonasi berdasarkan pengalaman dari rekan-rekan selama ini ketika mengolah atau eh, memahami karakteristik wilayahnya masing-masing. Jadi tahapan memilih ini bisa percobaannya dilakukan sekali saja. Jika tidak, mungkin bisa dicoba beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, ini kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Ini yang ke D. Ini udah terpilih. Ini tinggal saya ekspor. Ini masih yang nomor 7 ya. Ini kita clear dulu. Nah, sekarang ini udah ya. A, B, C, D. Kita kasih nama dulu. Ini yang D. Nah, terakhir untuk ini misalnya kita pilih wilayah ini sebagai satu zone. Nah, ini kita ini aja ya. Percepat. Nah, ini misalnya begini nih, ini buat menandai aja sebenarnya garis yang saya bikin ini. Nah, ini dijadikan satu zone. Nah, jadi terakhir kita punya wilayah zona yang ke E. Nah, ini hati-hati ya, tadi ini gunanya garis yang kita bikin ini, poligon acak ini yang kita bikin, gunanya untuk menandai sampai mana dia tadi diambil gitu. Diklik. Nah, ini juga nih. Nah, ini misalkan hijau ini mau digabung ya, karena dia eh, pengen ini dianggap satu zona ya. Ini berarti hijau ini harus diikutkan karena dia berada dalam cluster ini. Ya, ini. Nah, ini udah tinggal dilanjutkan tadi yang ini yang ke E. Untuk tipe 7 yang ke E. Nah, artinya di sini untuk klaster ke-7 saja kita ini ilustrasinya dibagi menjadi 5. Jadi 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Baru yang 7. Nanti untuk yang wilayah yang lain juga dilakukan hal yang sama. Apakah ini langsung mau dijadikan satu zona juga boleh, nggak perlu dibagi-bagi lagi. Jadi langsung aja pilih. Nah, setelah kita ubah tadi, kita convert ke CSV dan kita dapatkan hasil seperti berikut ini. 7A, 7B, 7D, 7E. Nah, ini akan kita ambil grid-gridnya. Jangan lupa ini untuk projectnya di save dulu aja ya biar biar aman. Nah, ini lanjut kita buka. Nah, kemana kita simpan? Nah, nanti kita simpan ke sebuah file di mana file itu ada di sini.
yang Lampung contoh tadi. Nah, ini kan read only ya. Kenapa? Karena ini dipakai tadi kan di ArcGIS. Nah, jadi ini nggak akan bisa diedit-edit. Nah, sebaiknya gini, ArcGIS-nya kita close dulu. Save, dikasih nama projectnya, kemudian di save. Udah kan? Nah, ini baru kita edit-edit. Jadi, hasil pekerjaan dari ArcGIS tadi selanjutnya akan kita copy paste ke file Excel ini. Nanti kita contohkan sebagai berikut. Jadi setelah tadi kita simpan projectnya, kemudian kita close ArcGIS-nya, baru ini bisa kita buka. Nah, ini gunanya adalah di dalam file ini ada nama sheet 1. Nah, hasil percobaan pertama kita tadi kan, kita klaster yang kita pilih jumlahnya kan untuk Sumatera ya, kesepakatan. Jadi dibaca ini ya, jumlah klaster optimal pulau kesepakatan tadi kan 27. Nah, ini untuk nomor klaster berapa yang sedang kita cobakan untuk dizonasi. Nah, ini kan nomornya nomor 7. Seandainya nanti ganti, misalkan nomor berikutnya tadi nomor 22, maka ini akan otomatis mencari grid-grid yang ada di nomor 22. Nah, ini juga bisa diganti-ganti sesuai dengan jumlah berapa klaster yang disepakati. Misalkan kalau yang disepakati itu 40, nah dia juga akan otomatis mencari. Tapi mungkin ini cara bacanya di klaster 40 nomor 22 hanya ada segini. Ya, jadi ini bisa diutak-atik secara otomatis. Tadi kan kesepakatan kita 27, maaf 27 untuk nomor 7 dulu kan? Untuk nomor 7. Nah, kemudian hasil yang kita simpan dari ArcGIS tadi, yang hasil percobaan pertama kita, kan ini ya, kita punya untuk 7, klaster nomor 7, kita zonasi menjadi 5 ini misalnya. Nah, yang akan kita pindahkan adalah nomor urutnya ini. Jadi nomor urutnya ini di copy, dipindahkan ke sini. Ulangi sampai E. Diambil semua nomor urutnya. Nah, inilah yang perlu dilakukan oleh teman-teman sekalian untuk melakukan percobaan zonasi. Jadi ini sifatnya percobaan, di mana percobaan ini nanti bisa dilakukan beberapa kali sampai dianggap zonasi yang dipilih itu layak dianggap sebagai sebuah zona musim dengan ukuran-ukuran lebih homogen ya. Nah, ini saya yang terakhir, yang E, ini dia. Jadi antar grid ini tidak ada yang sama karena dia tadi dikliknya kan harus hati-hati ya, tidak ada yang sama ini antara A sampai E ini. Jadi ini untuk zona A yang terpilih, zona B, zona C, zona D, zona E. Nah, selanjutnya adalah ini kita save. Save. Nah, ingat ya sheet 1, kemudian diisikan yang A, B, C, D, E. Jadi kalau tadi dibagi sampai G, isi sampai G dan seterusnya. Nah, kemudian setelah ini di-save, ini kita buka MATLAB. Nah, ini misalkan ini kosong dulu ya, ini kosong. Nah, teman-teman buka MATLAB kemudian menuju folder yang 05. Di sini ada script 00 cek hasil zonasi. Nah, ini tinggal diklik. Nah, tadi kan ada file 06 Lampung contoh. Nah, ini kan yang tadi yang barusan file 06 Lampung contoh yang barusan kita isikan. Nah, kolom A sampai E ini adalah grid dari klaster nomor 7 yang ada di Lampung. Yang
di zonasi barusan. Nah, sementara kolom yang E ini adalah semua grid. Jadi, apabila A sampai E ini digabung, ada di E ini. Nah, kalau ini otomatis otomatis muncul sesuai dengan nomor yang dipilih. Nah, ini setelah di-save, ini kita jalankan di MATLAB. Nah, ya, untuk menjalankannya di MATLAB, kita buka dulu pertama MATLAB. Di sini saya menggunakan MATLAB versi 2014B. Untuk master software-nya nanti bisa di-share kemudian. Setelah kita buka MATLAB-nya, kita pindah ke folder ini, ke folder 05 metadata cluster per prof. Nah, di sini perlu diketahui untuk penambahan folder sebaiknya menggunakan underscore, hindari menggunakan spasi agar tidak terjadi error pada saat running MATLAB-nya. Di sini ada ada script utama dan ada dua fungsi, mencari all musim, dan sini ada fungsi tambahan menghitung RMSE. Kita buka script 00 cek hasil zonasi ini. Nah, di sini kita akan menjalankan script ini. Yang perlu diperhatikan cukup baris 3 dan 4 ini saja. Nama file itu harus sesuai dengan nama yang ada di sini tadi, di mana ini tadi seperti sudah kita ketahui, ini sudah kita isi dengan nomor grid yang kita cobakan untuk akan dites karakteristik homogen atau tidak. Grid-grid yang kita pilih ini untuk zona A, B, C, D, dan E. Seperti yang tadi. Nah, kita kembali ke MATLAB-nya. Jadi karena ini adalah testing percobaan pertama dengan cara membagi menjadi 5, jadi nanti bisa saja ini menjadi diubah lagi, maka itu kita sebut percobaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa memberi tanda percobaan 1. Nah, ini kemudian kita jalankan. Kita running dengan klik ini, tanda segitiga ini di menu editor, dijalankan, kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kita perhatikan tiba-tiba muncul folder output di sini. Nah, dan muncul grafik-grafik di mana ini masing-masing menunjukkan pola annual cycle dari curah hujan normal dasarian dari kelima zona yang kita bentuk tadi. Kita coba jelaskan ke gambarnya dulu. Misalkan ini adalah zona A. Jadi kita ingat kembali bahwasanya ini adalah klaster ke-7 ya. Ini klaster ke-7 yang berwarna coklat ini. Kemudian untuk yang A yang sebelah kanan, di sini kita menemukan pola dari tiap grid di dalam A itu seperti ini yang berwarna biru. Jadi garis yang berwarna biru. Sementara yang merah ini adalah rata-rata dari semuanya. Nah, di sini bisa kita perhatikan juga ada batas garis hijau, batas musim. Nah, kita bisa melihat di sini secara rata-rata seluruh grid berada pada awal musim kemarau di sekitar Mei 1 atau sekitar Mei 2. Awal musim hujannya di sekitar November 1. Nah, begitu juga untuk yang B, C, D, dan E. Ini untuk gambar. Kemudian, dari MATLAB ini kita juga akan mendapatkan satu file Excel yang berisikan, sebentar kita buka dulu. Ya, yang berisikan seberapa homogenkah grid-grid yang kita zonasi menjadi A, B, C, D, dan E tadi. Nah, di sini saya jelaskan kolomnya dulu. Ini kolom untuk keterangan. Ini kolom B adalah grid awal sebelum dibagi. Grid awal sebelum dibagi itu maksudnya seluruh grid yang untuk klaster nomor 7 ini atau seluruh gabungan dari A, B, C, D, dan E ini yang
kita pilih. Nah, kemudian saya jelaskan selanjutnya juga yang ini, kolom C sampai kolom G ini adalah informasi masing-masing klaster ke A, ke B, ke C, ke D, ke E. Nah, apa saja informasinya? Informasinya bisa kita kelompokkan menjadi bagian berikut. Pertama, yang berwarna kuning itu terkait dengan awal musim. Kemudian di sini yang berwarna hijau terkait dengan curah hujan tahunannya. Kemudian di sini berkaitan dengan curah hujan di periode kemarau, warna oranye. Kemudian di sini berkaitan dengan curah hujan di musim hujan. Dan ini korelasi. Dan ini RMSE. Nanti satu persatu kita coba terangkan. Nah, pertama mulai dari awal musim. Nah, sebelum dibagi maksudnya tadi udah jelas ya, itu adalah grid awal. Nah, awal musim kemarau heat ini artinya adalah seberapa akurat akurasi awal musim dari keseluruhan grid terhadap rata-ratanya. Nah, saya contohkan saja yang ini, yang A ini. Nah, di sini didapat angka 64,92%. Artinya awal musim kemarau untuk yang A ini dulu. Jadi awal musim kemaraunya yang biru-biru ini jika dibandingkan terhadap yang merah, maka dia punya kesesuaian sebesar 64,92%. Hal yang sama juga begitu terjadi di B, C, D, dan E. Nah, kemudian AMH, yang A tadi kita dapat angka 34,03, berarti di sini. Jadi kesesuaian antara si yang merah, yang biru terhadap yang merah itu berada pada angka 34%. Nah, di sini ini bisa dijadikan pertimbangan ketika memutuskan apakah zona A ini sudah layak dianggap sebagai sebuah zonasi baru. Nah, dalam pemilihan atau dalam pengambilan keputusannya bisa mempertimbangkan apakah dia lebih baik dari yang lama atau berada di sekitar bukan dari yang awal ya, dari yang awal sebelum dibagi. Ini kan lebih baik nih ya, 64 60. Nah, ini juga kalau ini tidak lebih baik, kalau ini lebih baik, kalau ini mendekati. Jadi bisa digunakan sebagai pertimbangan. Nah, artinya kalau ini berarti klaster C ini jauh dari klaster awalnya untuk kemaraunya, sementara klaster D jauh dari awal sebelum dibagi untuk musim hujannya. Nah, jadi ini mungkin klaster C, klaster D perlu dicek lagi. Artinya klaster C dan klaster D ini mungkin tidak terlalu cocok ya, atau dilakukan percobaan sekali lagi dengan cara mengklasterinya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang hit ini kita berikan toleransi plus minus 1 dasarian dari si rata-rata ini. Jadi digeser kiri kanan 1 dasarian, apakah yang biru ini tepat di dalam rentang itu, maka jika iya, maka dinyatakan dengan persentase seperti ini. Makanya akurasinya lebih baik. Nah, sebenarnya dalam pembuatan zonasi ini, kami sengaja mengeluarkan 2 pengukuran akurasi ini dengan hit ini benar-benar pas ya. Sementara yang hit 1 ini plus minus 1 dasarian, karena pada prakteknya secara operasional kita menggunakan yang ini. Jadi pada keputusannya nanti teman-teman silakan memilih alasan yang mana yang digunakan. Misalkan kalau kita gunakan hit plus minus 1, sepertinya semua zonasi yang kita bentuk lebih baik dari awalnya. Artinya ini sudah cukup menyatakan bahwasanya kecuali ini ya, kecuali yang klaster kecil. Ini 55, ini 73. Artinya klaster ke C ini untuk hit plus minus satunya pun juga tidak lebih baik dari klaster awalnya sebelumnya. Sementara yang D tidak masalah. Artinya mungkin klaster C ini yang sekali lagi perlu dicek. Karena dengan dua pengukuran hit dan hit plus minus 1, dia tetap gagal untuk lebih baik dari yang klaster awal. Oke, itu yang
bagian pertama yang warna kuning, bagian kedua berkaitan dengan curah hujan tahunan. Nah, curah hujan tahunan yang dimaksud di sini adalah saya lagi-lagi contohkan klaster A dulu. Di sini yang A itu ada sekian grid ya jumlahnya. Nah, di sini kita tidak tahu jumlah pastinya berapa. Tapi masing-masing grid ini punya curah hujan dasarian kan tadinya. Nah, ketika di total dapatlah curah hujan tahunan. Nah, curah hujan tahunan dari tiap-tiap grid ini jika dihitung yang paling rendah di antara sekian grid yang ada di dalam A, maka kita akan mendapatkan nilai minimumnya. Kemudian apabila semua grid di dalam A tadi dirata-ratakan, kita dapat rata-ratanya yang min ini. Kemudian jika kita cari yang tertingginya, kita dapatkan yang maksimumnya ini. Jadi untuk grid yang A, untuk zona yang A ini, grid paling rendahnya mempunyai curah hujan tahunan terendah 1.700 dengan rata-rata 2077 dan paling tingginya 2218. Nah, standar deviasi dari seluruh grid ini mencerminkan seberapa keragamannya, variabilitasnya ada di angka 90 mm. Nah, di sini ada coding 2. Nah, di sini ada namanya 15%. Coding ini ada 1, 2, 3, 4. Simpelnya begini. Apabila curah hujan yang min ini diberikan interval sebanyak 15% atas, 15% bawah. Jadi misalnya seperti ini, saya kasih ini 15% atas kan tinggal kita kalikan kita kali 1,15. Kemudian yang di bawahnya kita kali 0,85 agar dia kurang dari 15% untuk rata-ratanya. Nah, kita lihat angka 2338 ini. Nah, angka 2338 ini jatuh berada pada setelah 2218 kan. Nah, artinya 2218 ini masuk ke dalam interval ini. Sementara 1700 ini tidak ada di dalam interval plus minus 15% ini. Nah, kalau hanya maksimum yang masuk, maka kita coding 2. Jadi sekali lagi, kalau hanya maksimum yang masuk dalam interval ini, kita coding 2. Kalau misalkan kedua-duanya masuk, misalnya kedua-duanya masuk, minimumnya masuk dalam interval ini, maka kita coding 1. Contohnya kejadian yang ini. Coba kita cek kejadiannya ini. Ini kan 1829, berarti ada di atas sini ya. Kemudian 2474 berarti kan di bawah sini, artinya minimum dan maksimum untuk yang si B ini semua gridnya berada pada interval plus minus 15%. Artinya di sini kita bisa anggap tingkat kenormalan dari semua gridnya itu bisa dianggap mirip gitu. Nah, angka 15% itu kita rujuk pada cara menghitung sifat hujan. Nah, kemudian jika yang maksimumnya masuk di coding 2, jika dua-duanya masuk di coding 1, jika hanya minimumnya yang masuk maka di coding 3 seperti ini. Dan jika tidak ada yang masuk, artinya setelah di plus minus 15% berada di luar jangkauan ini, artinya sangat beragam sekali grid di sini secara curah hujan tahunannya, maka di coding 4. Nah, artinya di sini kita menyimpulkan mana grid mana zona yang dianggap sudah cukup relevan dari curah hujan tahunannya. Nah, hal yang sama juga kita temukan untuk musim kemarau, curah hujan di periode kemarau dan curah hujan di periode musim hujan. Artinya begini, kalau misalnya angka yang kita temukan di sini angkanya 4 gitu ya. Nah, berarti ini kan cukup jauh ini curah hujan maksimum minimumnya tidak berada di rentang plus minus 15%. Mari kita cobakan. Ini tadi 15% dari ini kan segini ya. Nah, kalau 0,85 dikali ini ya juga ini ya. Oh, ini klaster awal ya. Maaf, saya geser dulu. Saya geser klaster. Nah, ya ini ya. Nah, ini jadi kita temukan di sini bahwasanya berada di ini ya,
nilai 341 ini berada di luar interval yang ini. Kemudian nilai yang 663 juga berada di luar ini. Artinya nilai jangkauan minimum maksimumnya masih lebar. Jadi apabila coding 4 ini mungkin masih perlu dipertimbangkan. Ini jika teman-teman fokus pada curah hujan kemarau, gitu juga curah hujan pada musim hujan. Tapi ini tidak semuanya harus diakomodir dalam pembuatan klaster. Cukup yang pertama itu adalah apakah zona yang dibentuk selama ini sudah dianggap memang seperti itu zona musimnya, khususnya khususnya dari zona yang lama apakah jauh berbeda. Nah, kemudian baru nanti merujuk ke nilai-nilai ini. Jadi mungkin mungkin cukup secara curah hujan tahunan saja menganggap dia relevan sudah oke, cukup gitu. Eh, Sebenarnya harapannya nantinya secara curah hujan tahunan, musim kemarau dan musim hujan itu variabilitasnya tidak besar di dalam grid tersebut. Maka itu mungkin dianggap sebagai zona yang semakin homogen. Tapi kan ini baru uji coba saja. Nah, kemudian kita lanjut ke korelasi. Ini korelasi untuk korelasi itu adalah seberapa mirip yang biru ini terhadap yang merah. Nah, di sini kita menemukan angka 0,92 cukup bagus ya karena polanya memang cenderung mirip. Nah, karena kalau pola ini cenderung mirip, mungkin yang bisa kita jadikan batasan adalah uh, RMSE-nya. RMSE itu adalah seberapa besar jarak antara yang biru dengan yang merah. Kemudian kita lihat di sini RMSE minimumnya sekian, maksimumnya sekian, dan rata-ratanya sekian. Nah, di sini mungkin bisa kita gunakan juga patokan eh, nilai-nilai ini untuk dipakai menjadi ukuran dalam pengambilan keputusan untuk menzonasi musim. Nah, misalnya teman-teman masih belum cukup puas dengan hasil percobaan pertama ini, maka lakukan langkah yang sama seperti di tadi, mulai dari menzonasi ulang wilayah klaster nomor 7 ini, kemudian eh, diulang lagi pemilihannya mungkin tidak menjadi A, B, C, D, E, tapi mungkin lebih banyak lagi A, B, C, D, E, F, G misalkan, atau sesuai dengan eh, kesepakatan dari teman-teman di UPT-nya. Nah, jadi penjelasan dari hasil output dari script MATLAB yang kita jalankan ini eh, intinya untuk memberikan informasi tingkat seberapa homogen grid-grid yang kita kelompokkan tersebut. Nah, mungkin demikian untuk penjelasan dari bagian uh, penggunaan script ini. Baik, kita lanjutkan setelah kita tahu cara penggunaan script ini. Uh, Script ini bisa selanjutnya digunakan kembali, baik itu untuk percobaan kedua, misalnya untuk masih klaster yang ini, klaster nomor 7, atau nanti setelah klaster nomor 7 ini tuntas, anggaplah nanti di percobaan pertama sudah langsung dianggap sesuai zona-zona yang teman-teman bikin. Nah, nanti selanjutnya pindah ke klaster yang lain, misalkan ke klaster 19 dan seterusnya, klaster 22 dan seterusnya. Begitu juga untuk wilayah-wilayah yang seperti ini. Nah, wilayah-wilayah seperti ini kan ada pencilan satu warna. Ini bisa digabung aja menjadi satu zona misalkan. Atau yang merah ini mau dipisah jadi satu zona juga silakan. Jadi ini terserah kepada kebijakan teman-teman untuk menzonasi wilayahnya masing-masing. Dan jangan lupa pertimbangan-pertimbangan di awal seperti topografi dan kecenderungan bentuk hujan di wilayah-wilayah ini. Oke, baik. Setelah kita jalankan script tadi, maka seperti kita ketahui kita udah punya hasil-hasil ringkasan seperti ini yang digunakan sebagai pertimbangan untuk memutuskan layak atau tidaknya zona A sampai E ini dianggap sebagai zona yang paling mewakili klaster nomor 7 ya, klaster nomor 7. Nah,
nanti jika anggaplah ini misalnya ini sudah klaster terbaiknya untuk A sampai E ini. Ini misalnya saja ya, ini tutorial ini hanya contoh saja. Maka nanti semua klaster 7 itu akan ditandai grid-grid mana saja yang eh, masuk ke zona A, B, C, D, dan E. Jadi ini nanti akan ditandai. Nah, kita akan lihat hasilnya yang ditandai tersebut di seed cluster baru ini. Nah, ini dia. Nah, di sini nanti semua klaster nomor 7 tadi sudah ditandai menjadi 7000A, 700B, dan sampai E. Nah, ini coba kita tampilkan di ArcGIS. Nah, yang kita tampilkan itu adalah seed cluster baru dari file tadi di dalam 05 ya. Output Lampung cluster baru. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Nah, ini cluster baru. Kita bisa warnai cluster baru, hanya ada A, B, C, D, dan E ya. Jadi ini coba kita ganti simbolnya misalnya dengan circle, kemudian ukurannya kita perkecil, warnanya kita pilih. Nah, jadi ini dia. Ini saya copot dulu biar tidak ragu. Nah, jadi ini A, B, C, D, dan E. Inilah klaster akhir yang kita contohkan di sini untuk nomor 7. Nah, hal yang sama nanti dilakukan untuk klaster lainnya di Provinsi Lampung. Sampai pada akhirnya kita akan mendapatkan pola seperti ini untuk tiap klaster lainnya. Nah, inilah nanti yang akan dipakai untuk didigitasi menjadi polygon zone sebagai hasil final dari zonasi di provinsi teman-teman sekalian. Jadi file yang ini jangan sampai hilang atau terhapus untuk percobaan yang dianggap sebagai percobaan paling sesuai. Jadi nanti file ini bisa saja banyak ya. Misalkan yang dikumpulkan yang dianggap paling sesuai aja. Misalkan percobaan ke-5 baru sesuai, berarti yang dikumpulkan percobaan ke-5 untuk cluster 7. Nah, begitu juga nanti untuk cluster-cluster lainnya. Oke, demikian mungkin sementara untuk penjelasan mengenai penggunaan dari file ini, file hasil akhir dari script ini, script MATLAB.